Oke, kali ini kita akan masuk ke pembahasan tugas besar. Di sini bisa kalian lihat, sudah saya bagikan kemarin dalam bentuk PDF, ukuran luasan tanah dan lebar jalan. Jadi tanahnya itu 12 kali 12,5 meter dengan lebar jalan 2 meter. Dalam penggambaran nanti mungkin beberapa kelas kemarin kita sempat sudah sempat sepintas juga saya jelaskan. Di sini saya tekankan lagi yang perlu kalian perhatikan dalam penggambaran. Jika nanti kalian diberikan layout tanah seperti ini, kalian tidak boleh menggambar melebihi dari ukuran tanah ini. Jadi misalnya seperti ini 12 meter, ya kalian harus ini sebagai pinggir pondasi atau pinggir dindingnya. Nggak boleh ini kalian jadikan as. Jadi nanti penggambarannya ini sudah garis paling pinggir dia. Jadi kamu buat penggambaran dindingnya misalnya dibuat ke dalam dia 15 cm tebalnya. Nanti itu lebih detail untuk penggambaran denah, kita nanti masuk di materi denah. Sekarang saya jelaskan secara global. Mungkin ada beberapa perintah dasar juga yang nanti kita coba di sini yang belum tersampaikan di video sebelumnya. Nah, jadi yang kalian perhatikan itu satu. Lalu di sini di bagian depan, karena jalan di sini berarti ini bagian depan rumahnya. Di depan rumah itu harus ada gutter atau got. Tetapi got itu sama. Got itu nggak boleh ngambil sepadan lebar jalannya. Jadi got itu harus mengorbankan tanah atau petak tanah kita. Jadi untuk got ini yang kalian buat, kita pakai offset 50 cm ke bagian dalam. Jadi bagian tanah ini dia ambil 50 cm untuk gutter atau got. Jadi itu kalian sesuaikan. Ini kita hilangkan dulu layarnya. Nah itu, jadi nanti layoutnya disesuaikan. Di sini kalian bisa lihat untuk kop, bisa kalian ikuti ini. Jadi kop ini sekarang dalam bentuk sudah menjadi blok. Terus saya copy dulu ya. Kita copy sini. Nah ini udah dalam bentuk blok. Kita kalau ada gambar atau bidang gambar yang sudah menjadi blok seperti ini, bisa kalian explode dia. Ketik X, enter, terus spasi. Jadi dia akan kembali seperti semula, berupa garis satu-satu seperti ini, sendiri-sendiri. Tujuannya buat blok di kop, atau nanti juga mungkin kalau saya menggambar tuh pakai blok banyak di kusen, di pokoknya pada gambaran-gambaran yang kita kemungkinan kita pakai ada di beberapa tempat dia sama fungsinya. Blok itu seperti ini misalnya, coba kita klik dulu ya, kopnya ini, klik. Jadi semua garis ya jadi blok, tapi ada beberapa yang tidak masuk blok, seperti judul gambar, layout ini, skala ini, sama ini sebenarnya jumlah lembarnya harus masuk. Coba saya edit aja nanti. Yang ini harusnya nggak masuk blok dia, nomor gambarnya. Jadi tujuan blok itu, coba kita copy ini. Kita copy menjadi 3. Kalau kalian copy ini,
yang nggak masuk blok tadi, yang nggak ikut tercopy dia, karena kita cuma mengcopy bloknya aja. Ini saya edit dulu ya. Ini kita keluarkan, ini kita tambah, kita save. Oke, udah jadi ya. Jadi sudah berubah. Nah, itu yang benar. Jadi yang nggak ikut blok, dia nggak ikut tercopy. Kalau kalian copy ya nanti di. Nah, ini cara untuk mendrag bagian gambar. Misalnya yang kalian drag mau ini sama ini. Kalau kalian ambilnya dari kanan ke sini, ke arah kiri, caranya itu klik sembarang, kamu arahkan mouse-nya ke kiri. Kalau dia warna hijau, itu akan semua dia kena sampai garisnya. Bisa kalian coba-coba nanti biar lebih paham maksudnya ini. Kalau kita ambil dari sini, semua terblok dia sampai kopnya. Nanti juga banyak bidang bisa kalian coba dengan cara seperti ini. Karena kita cuma mengambil huruf yang ini, skala dan 01 ini, supaya kopnya tidak terblok, terkena juga. Kita ambilnya dari arah kiri ke arah kanan. Nah, udah kalian lihat kan, itu dia terblok 1, 2, 3. Kalau cara lambatnya bisa kalian klik satu persatu dia. 1, 2, 3. Itu cara lambat. Kalau cara cepatnya ya digerak gini aja. Dah, kita copy. Kalian bisa pakai acuan pojok-pojoknya. Ini bisa kalian ambil pakai acuan, di sini juga bisa. Coba kita ambil yang agak susah. Di sini misalnya, gampangnya sih ngambil sini. Coba kita pakai ini ya. Kamu klik di sini. Jadi di tempat yang tempat akan kamu copy objeknya itu, kamu klik juga di bagian itu. Nah, jadi pas dia di sana. Kalau kamu klik di bagian lain, coba di copy yang ketiga. Misalnya di sini kamu klik, dia nggak mau pas. Ya. Nah, itu kita unduh. Coba kita ulang. Tadi udah coba yang pakai garis yang itu, coba kita pakai garis yang lain sebagai acuan. Copy, klik di sini. Gampangnya sih cari pojok yang ini. Nah, kamu taruh pojok yang ini. Klik di sini juga, klik. Oke. Kalau udah, entar. Nah, ini udah semua sama dia. Fungsi blok di sini sekarang kita pelajari. Misalnya ini kita ganti karena kan udah banyak nih, objeknya ada 3, tapi dalam satu gambar ini nanti sama dia redaksinya. Misalnya ini kalian mau ganti, judulnya bukan rumah tinggal. Caranya blok ini kalian klik dulu, lalu klik kanan, ambil perintah edit block in place. Akan muncul seperti ini. Nanti di Windows mungkin agak beda dia gini ya, tampilannya, tapi sama kok seperti gini. Jadi kamu klik edit. Nah, ini juga nanti muncul, cuma di Windows dia agak sedikit berbeda juga. Ini ada add to working set, remove from working set. Kalau ini misalnya kamu remove, ini dia, berarti dia tidak menjadi bagian blok itu lagi. Kalau di add itu nanti dia menjadi bagian blok itu. Nah, misalnya kita edit ini pembangunan, misalnya kita ganti pembangunan villa. Nah, itu ya. Tahunnya kita ganti 2021.
2021. Oke, misalnya udah kalian selesai mengedit, klik save-nya. Kalau di Windows mungkin gambar disket itu nanti bisa kali kode save-nya itu kalian klik save. Nah, ini apa kita ingin men-save perubahannya, ya save, karena kita rubah tadi, makanya ada muncul seperti itu. Nah, ini kan berubah dia, pembangunan villa sama tahunnya 2021. Nah, ini udah kita rubah, coba kita lihat kop yang lain. Kop yang lain akan ikut berubah juga. Tahun 2021 dan pembangunan villa. Yang di sini juga karena sama bloknya. Pokoknya semua yang sama yang kalian jadikan blok, kalau itu kalian copy lalu edit seperti tadi, ya satu kalian rubah, semua akan berubah. Itu fungsinya blok itu. Nah, kalau ini kita kan udah explode tadi, udah kita hancurin bloknya. Kalau ini nggak ikut dia berubah karena udah tidak berbentuk blok lagi. Ini tetap ya. Nah, itu fungsinya. Kalaupun nanti ini kamu skill, misalnya pakai skill 1:50, ya dia akan tetap ikut berubah juga nanti. Skill itu tidak mempengaruhi. Yang penting bloknya satu dia namanya. Kalau untuk kop satu dia namanya, satu kamu rubah semuanya ikut berubah. Begitu juga nanti kalau kalian pakai blok untuk misalnya kusen, kalian jadikan blok kusen yang awalnya lebarnya 80 kalian ganti 1 meter gitu misalnya. Nah, yang berubah ini semua nanti di mana ada kusen itu semua ikut berubah dia. Itu fungsinya nanti bloknya itu. Oke, nanti sambil kita masuk ke denah tampak potongan itu lebih mendetail lagi saya jelaskan di sana. Mungkin yang pertemuan kali ini saya cukupkan dulu supaya tidak terlalu panjang. Nanti saya harap kalian lebih banyak bisa latihan dan melihat banyak tutorial-tutorial yang lebih update di YouTube, karena pribadi saya sekarang sudah tidak terlalu sering lagi ngulik karena udah tidak ada waktu lagi untuk ngulik. Kalau dulu baru-baru dapat kerjaan gambar ya senang searching di Google. Kalau sekarang kan udah gampang, bisa kalian lihat di YouTube, lebih enak juga menyimak. Kalau habis nyimak itu harus kalian langsung coba, baru biasanya bisa ingat. Oke, mungkin saya cukupkan kali ini sampai di sana. Terima kasih.